Sebenarnya acaranya ini harus berdua karena ini kan menyangkut strong family. Kami sudah persiapkan, tapi istri masih ikut LOL. Jadi rasanya nanti pincang gitu loh. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya, tiba-tiba juga saya punya suara kok tiba-tiba hilang ya. Jadi ya, tapi rasa roh saya mungkin lebih kuat. Oke. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Peter. Istri saya namanya Yeni dan saya diberkati dikaruniai dengan 3 anak yang cantik-cantik ya. Puji Tuhan, semuanya anak-anak kami semuanya terlibat di dalam kerohanian. Ya. Jadi saya sangat bersyukur ya pada saya bisa terlibat di dalam komunitas FGB. Ya. Kalau dipikir masa lalu saya betul-betul sangat kelam ya, saya orangnya cuek. Jadi puji Tuhan saya bisa ada di wadah ini sungguh sangat diberkati ya. Saya bisa ada di wadah ini, saya sangat diubahkan dan saya juga ada di dalam wadah ini, saya bisa melihat kemuliaan Tuhan ya. Jadi kalau di flashback masa lalu saya orangnya cuek. Nah, terus istri yang selalu menopang, karena saya cuma tahu kerja dan kerja. Jadi kebetulan kantor hari itu dengan rumah jadi satu. Jadi habis makan, turun di kantor, kerja lagi. Jadi saya cuek dengan anak, pokoknya dalam hati saya, istri itu cuma tahu jaga anak. Saya cuma tahu kerja. Ya, begitu saya terpanggil, istri yang bujuk saya ikut masuk komunitas ini, ya saya betul-betul merasa sangat diberkati, khususnya mentor-mentor yang mentor saya yang cukup membantu saya seperti Pak Andi Suteja dengan istri Ferry dengan Bu Elis. Saya sangat berterima kasih berada di dalam wadah ini. Jadi puji Tuhan ya, saya baru bisa mengerti apa itu seorang pria. Ya. Pria itu sebagai sumber. Dalam wadah ini juga selalu mengajarkan kami, pria itu sumber sebagai penopang. Ya. Jadi saya bisa merasakan dari waktu saya mengikuti komunitas ini, yang saya sangat diberkati mengenai kesaksian dari teman ke teman. Ya. Dari kesaksian itulah yang selalu mengubah saya. Di samping saya juga sering baca majalah Voice. Ya. Majalah Voice itu juga sangat membantu, sangat-sangat membantu saya. Jadi walaupun itu kadang-kadang sudah lama itu majalah Voice, saya baca ulang, bisa diberkati. Jadi hampir setiap yang saya bacakan majalah Voice itu, kalau saya lihat itu semua para pria-pria yang di kesaksiannya majalah Voice itu hampir semuanya sudah jatuh, sudah terjerebak, itu baru bisa dipanggil Tuhan. Ya, biasanya orang kalau sudah pailit baru dipanggil Tuhan, sudah jatuh terjebak ikut narkoba baru diselamatkan. Tapi puji Tuhan saya tidak sampai terjebak, saya sudah ditangkap sama Tuhan Yesus. Ya, jadi pada malam hari ini saya mau bicara mengenai kebaikan Tuhan Yesus. Saya sangat diberkati karena anak-anak saya merasa sangat terlibat di dalam wadah ini juga. Begitu saya bisa merasakan apa itu imam keluarga. Jadi saya baru tahu imam keluarga itu hanya melayani. Jadi imam keluarga itu kita harus bisa berdoa. Jadi pada waktu saya pertama kali ikut, berdoa pun saya nggak bisa. Kalau sudah suruh berdoa pasti nggak bisa. Jadi sedangkan di dalam jadi imam keluarga itu kewajiban seorang pria harus bisa berdoa. Menurut firman 1 Timotius 2 ya, laki-laki itu harus berdoa. Jadi laki-laki itu kalau berdoa menurut saya itu sangat powerful. Ya, jadi saya bisa merasakan berdoa itu sangat berfungsi untuk kita bisa mendoakan anak-anak. Ya, terus saya juga
tahu di dalam wadah ini kita sebagai imam keluarga harus melayani. Untuk melayani ini saya juga melayani anak-anak antar les atau apa. Dulu begitu saya sangat cuek, tapi begitu saya masuk dalam wadah ini baru saya bisa mengerti kebaikan Tuhan. Saya bisa melayani anak, khususnya apalagi istri ya, selalu minta, misalnya minta berlibur, sedangkan saya punya orang tidak suka berlibur, tidak suka kemana-mana, tapi istri selalu minta, kita berlibur. Jadi kalau sudah minta berlibur, akhirnya sekarang saya tahu kebaikan Tuhan, saya ikuti saran istri saya. Jadi kemanapun dia mau, sekarang saya ikuti ya, saya ikuti dia. Jadi menurut saya betul-betul sangat diubahkan melalui wadah-wadah ini. Jadi terus saya lihat istri saya juga berubah, ikut LOF, sering dipanggil sebagai host atau selama pandemi. Jadi saya lihat istri saya mau berubah juga ya. Begitu saya merasakan kalau kita tidak berubah dari mulai diri kita, rasanya kita harus melangkah dulu baru kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Saya kira dan puji Tuhan anak-anak saya semuanya tiga itu terlibat di dalam kerohanian dan semuanya itu ikut melayani Tuhan Yesus gitu loh. Ya. Jadi saya kira kesaksian saya untuk di dalam Strong Family ini, karena menurut ada pepatah kata yang katakan ya, dalam matematika 1 tambah 1 itu adalah 2, tapi dalam perkawinan 1 tambah 1 itu adalah 1, karena suami istri tetap 2 sudah jadi 1. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Itulah prinsip dari saya ya. Begitu kita harus tetap hidup kudus, pasti Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Saya kira itu kesaksian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.